Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, masih protokol kesehatan tetap. Supaya ini buat ikhtiar kita ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini hari yang luar biasa. Hari ini kedatangan Ustazah ya, Ustazah Dewi ya. Beliau pakar psikologi ya. Ini pemanasan dulu sebenarnya Bunda. Live pemanasan dulu. Bunda mau nyampein sesuatu nggak tentang apa nih yang lagi tren ya? Tahun baru ya. Tahun baru. Tapi nanti kita rekod YouTube ya. Hari ini pemanasan dulu Bunda. Monggo. Ya. Bismillah. Nah, saya nonton nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari-hari ini karena COVID mungkin nggak begitu rame ya. Tapi sebelum COVID tanggal sekian ini sudah gegap gempita ucapan selamat Happy New Year. Ya. Entah itu pejabat, entah itu anak muda, mereka menyiapkan pesta, ya, reuni-reuni dipaskan tahun baru Masehi. Yang jadi pertanyaan, kok kita orang Islam sibuk dengan tahun baru Masehi sih? Itu tahun barunya orang Kristen bro, gitu. Ya, itu tahun barunya orang Kristen guys, gitu ya. Bukan tahun baru kita. Tahun baru kita itu Hijriyah, gitu. Yang memprihatinkan lagi bukannya melek sampai malam kemudian sholat tahajud, tapi nunggu jam 12 sekedar untuk nunggu tank jam 12 kemudian tiup trompet dan wah Happy New Year. Emangnya hari ini dan hari besok itu berbeda ketika kita tidak melakukan sesuatu. Nah inilah maka Rasulullah kan memperingatkan kepada kita kan, hati-hati barang siapa menyupai suatu kaum dia termasuk kaum itu. Nah ini yang perlu dipahami gitu. Nah tahun baru Masehi itu kenapa saya bilang perayaannya orang Kristen? Karena itu dikaitkan dengan kelahiran Yesus gitu. Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Ya. Jadi tidak ada salahnya kalau orang Kristen merayakan gitu. Jadi satu paket dengan Natal kelahiran Yesus, kemudian dikaitkan dengan tahun di mana Yesus lahir tadi, ya. Kemudian itu satu paket Natal dan tahun baru. Lah ngapain kita umat Islam ini sibuk-sibuk, apalagi remaja Muslim, kalian itu penerima tonggak estafet loh ya. Yuk sibuk ngaji, yuk sibuk kajian gitu ya. Sibuk mempersiapkan diri untuk menerima tonggak estafet perjuangan Islam ya. Ingat bagaimana Rasulullah ketika beliau berdakwah pertama itu yang mengikuti dia itu anak-anak muda begitu. Ada yang umur 12, ada bahkan yang umur 8 tahun, 12 tahun, 15 tahun ya. Mereka itu yang bersama Rasulullah anak muda. Anak muda sekarang sibuk dengan musik ya. Tahun baru sibuk dengan musik, dengan gaya Koreanya dan lain sebagainya. Nah ini ya. Maka saya sebagai mantan saya itu mantan kafir gitu ya. Karena saya masuk Islam bulan Februari tahun 99 gitu. Saya mengimbau pada anak-anak muda. Saya ingat saya flashback ke belakang ya, bagaimana saya mengajak teman-teman saya yang Islam, yang tadinya rajin ngaji, rajin sholat, rajin ke masjid, setelah bergaul dengan saya, tidak sholat, tidak ke masjid, Natalan ikut, tahun baru Masehi iya. Bahkan ketika malam tahun baru Masehi seperti ini, saya dulu sama teman-teman saya pemuda-pemuda Kristen itu, kita motong anjing gitu ya. Teman saya yang Islam ngikut makan lagi. Nah, ini kan melihat seperti ini adalah sebuah kedangkalan pemahaman terhadap Islam ya. Antara mencampur adukkan hak dan batil, mencampur adukkan yang halal dan haram ya, demi sebuah pertemanan. Ini loh, demi sebuah pertemanan. Nah, maka sebagai anak muda Islam, sebagai orang Islam itu kita harus punya tujuan hidup kita itu untuk siapa, untuk apa. Dan itu tertuang dalam doa iftitah kita. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Berarti loyalitas kita kepada Allah. Ketika loyalitas kita kepada Allah, maka apa yang diperintahkan Allah itu kita jalankan, yang dilarang Allah itu kita tinggalkan.
di dalam Quran surat Al-Isra, jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui pengetahuannya. Karena apa? Pendengaran, penglihatan itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Nah, tadi sudah saya sampaikan tahun baru Masehi itu ada kaitannya dengan Kristen. Nah, dan ini merupakan salah satu trik kristenisasi. Enggak langsung mengkristenkan kamu masuk Kristen, enggak, tetapi mengikuti milah mereka. Nah, ini mengikuti milah mereka ini loh. Kenapa mengikuti milah mereka? Tahun baru itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Nah, tidak ada di dalam Alkitab tapi mereka melaksanakan. Nah, kita orang Islam ini tahun baru Masehi tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa kita melaksanakan? Berarti kita mengikuti milah mereka. Gak sadar kan bro? Gak sadar kan guys? Kalian gak sadar ya? Dimasukkan mesin perusakan, tapi menikmati ya. Sampai kamu mengikuti milah mereka ya. Dan mereka ini memanfaatkan setiap momentum bagaimana bisa menggiring kita untuk jauh dari Islam ya. Kebencian mereka terhadap kita itu sudah tak dari hitung sendiri ya, berapa ratus tahun yang lalu, tahun 1290 ketika kalah di perang salib, di perang di Masrurah. Apa kata Raja Prancis Louis ke-9? Kita tidak akan bisa mengalahkan orang Islam itu lewat perang. Maka caranya apa? Merubah perangnya lewat pemikiran dan lewat budaya, baru bisa mengalahkan. Dan sekarang terbukti kan, gitu. Terbukti bisa mengalahkan, kita mengikuti mereka. Ini. Kemudian Edward Gladstone. Ya, Gladstone itu Perdana Menteri Inggris. Tahun 1890 dia bilang kita tidak akan berhasil ya mengalahkan umat Islam selama di dada pemuda Islam itu bertengger Al-Quran. Maka tugasnya apa? Mencabut Al-Quran. Bagaimana cara mencabut Al-Quran? Melenakan anak-anak muda Islam dengan gaya hidup hedonis, materialis, hura-hura dan lain sebagainya. Gitu Ustaz Irfan. Masya Allah. Pemanasan cukup panas. Masya Allah, barakallah ya, luar biasa, banyak pelajaran. Ini sama seperti Irfan ya. Kalau Irfan dulu salesnya setan mungkin ya. Salesnya setan yang ngajak orang. Banyaklah, nggak usah ceritain ya. Banyak sudah hampir komplit gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali. Guru saya hari ini mau rekaman di Santri Abadi TV ya, untuk tahun baru mungkin ya, bab tahun baru menurut tanggalan Masehi sih, bukan tanggalan Islam ya Bunda ya. Bukan. Jadi memang beliau sampaikan luar biasa sekali ya. Ternyata remaja Muslim kita ya banyak disusupi Bunda ya. Iya betul. Dimasuki racun-racun. Sekarang musuhnya bukan narkoba. Padahal Irfan sendiri punya berapa herbal yang anti narkoba sih. Ya, tapi sekarang lebih parah lagi ya. Jadi pengkafiran lewat gaya hidup. Lewat gaya hidup ya, lewat gaya hidup, lewat budaya, lewat medsos ya. Apalagi yang opa-opa itu. Opa-opa apa itu? Ini milenial ini. Ya, ke Korea-Koreanan gitu ya. Masya Allah ya, ini yang membuat kita lupa sebagai remaja Muslim itu ya harus seperti mempersiapkan Al-Fatih muda untuk siap berjuang gitu ya. Hari ini mau rekod tentang tahun baru ya. Bunda sekali lagi pesen deh Bunda buat kaula muda yang masih mau ngerayain besok tuh ya. Apa tuh tahun baru menurut kalender Masehi ya? Iya. Gitu ya. Kira-kira apa tuh pesannya Bunda? Ya, pesan saya sibuklah kalian dengan mempersiapkan diri. Kita nggak tahu umur kita. Bisa kalian dulu, bisa saya dulu. Nah, Rasulullah bersabda tidak akan beranjak kaki anak Adam dari
hadapan Allah kecuali dia akan ditanya. Salah satunya apa? Untuk apa waktumu? Untuk hura-hura Allah, untuk Happy New Year Allah. Bayangkan apa yang akan terjadi. Bayangin kok kita dipukul sama malaikat itu sakitnya kayak apa gitu ya. Nah maka ayo anak-anak muda ya, yang gaul itu justru yang ya hidup dengan peradaban Islam, itulah yang gaul ya. Jangan kalian kembali ke belakang. Karena apa? Kalau dilihat sejarah, tahun baru Masehi ini berawal dari para penyembah-penyembah paganisme. Ya, mereka menyembah dewa namanya Dewa Janus yang mempunyai dua muka. Muka yang di belakang jelek banget, muka yang di depan bagus banget. Maka apa yang diucapkan orang ketika tahun baru? Yuk kita tinggalkan yang lalu, kita songsong masa depan yang lebih cerah. Ini mengarah kepada Dewa Janus ini. Padahal Allah sudah mengatakan jangan kembali kepada kekafiran. Nah, ini awalnya penyembahan kepada Dewa Janus yang kemudian diadopsi kepada Kristen, ya, supaya apa? Penduduk masyarakat pagan ini mau masuk Kristen. Nah, hanya objeknya dari Dewa Janus menjadi Yesus yang dikaitkan dengan kelahiran sebelum Yesus itu sebelum Masehi, begitu Yesus itu tahun Masehi. Yang tadi yang di belakang itu mukanya Dewa Janus yang jelek, yang depan mukanya Dewa Janus yang depan, yang bagus. Ini loh. Makanya kalau nggak ngerti ya belajar ya. Yuk persiapkan atau nggak estafet itu. Ya. Sebelum ilmu itu betul-betul diangkat sama Allah. Ya. Baca Muhammad Al-Fatih. Bagaimana pendahulu-pendahulu Muhammad Al-Fatih itu gagal untuk mengembalikan Konstantinopel. Ya. Tapi seorang Muhammad Al-Fatih yang dipersiapkan orang tuanya, belajar pada gurunya, bahkan dicambuk dengan gurunya, dia semangat mempelajari. Dan ketika mempelajari Al-Quran, di situ ada inteligensia super yang sangat luar biasa. Ya, ada kepandaian spiritual. Nah, kepandaian spiritual itu hanya kita peroleh ketika kita mempelajari Al-Quran. Ya, dan bisa dilihat hasilnya. Muhammad Al-Fatih hafal Al-Quran, hafal hadis. Di tahun sekian dia menguasai 6 bahasa, ahli perang, ya. Kemudian ahli strategi, ahli sains dan lain sebagainya. Ini karena apa? Kecerdasan spiritual yang berasal dari Al-Quran. Sementara anak muda kita, ya, mungkin ada yang pernah dengar ya, saya pernah menyampaikan rumus untuk menggiring anak muda supaya jauh dari Islam itu 5S 5F. Sing, song, spot, smoke, sosial media. Kemudian fun, fashion, food, female, film. Ini untuk menggiring kita jauh dari Al-Quran tadi. Bayangkan, Gladstone itu bilangnya tahun 1890 loh. Untuk mengalahkan umat Islam ini mencabut Al-Quran dengan apa? Musik Korea, ya, K-pop, Blackpink, ya, gayanya gaya Korea. Padahal orang Indonesia, wong Jawa, makannya tempe gembus, tapi gaya Korea. Ya, kok nggak malu ya? Nggak punya kepribadian gitu ya. Nah, lewat musik, lewat seks, ya. Deston bilang di samping musik, seks, ya. Sekarang pada galau, SMP nggak punya pacar. Hari gini badan segede gajah, nggak, apalagi malam tahun baru kok sendiri. Aduh, lihat cicak di dinding bilang cek. Kasihan deh lo, nggak punya pacar, galau. Hari ini badan segede gajah, nggak punya pacar. Apa kata dunia? Malu. Akhirnya pacaran, TTM. Temen tapi mesra, kebablasan, temen tapi mesum, bablas lagi temen tapi meteng katanya. Masalah nih, pada lihat nih. Jadi ini baru pemanasan loh ini, masya Allah.
Bener juga. Nah itu malam tahun baru nanti dilanjutkan Valentine Day. Ini ini sudah asik masuk nih pacaran. Nah nanti Valentine Day hari kasih sayang. Ya kasih sayangnya beri persembahkan yang paling berharga. Waduh, dah anak muda Islamnya habis dah kalau nggak mau belajar Al-Quran. Maka yuk belajar Al-Quran yuk, anak-anak muda yuk. Ya, saya mendalami Alkitab itu umur 13 tahun loh ya. Nah, justru karena saya mendalami Alkitab, ya itu yang menghantar kemudian saya masuk Islam. Nah, mempelajari Al-Quran akan menghantarkan kita menjadi seorang yang terarah hidupnya. Karena Islam membawa pada peradaban yang sangat luar biasa. Itu ya Ustaz Irfan. Masya Allah. Ya luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ya alhamdulillah ini luar biasa sekali. Baru pemanasan. Tadi yang terakhir keren juga, bukan keren astagfirullahaladzim. Bikin ketawa tuh. Tapi insya Allah enggak lah. Ini anak-anak saya ini masya Allah singgelilah ya. Yang menyendiri karena takut karena Allah. Iya. Kan karena enggak lah. Lo cuman ini nyenengin diri. Tapi enggak gitu sih, singgelilah ya. Ya jadi ini pemanasan. Insya Allah nanti Ustazah Dewi mau rekod ya untuk buat tahun baru ya, tentang tahun baru menurut sejarah Masehi karena beliau pakarnya. Dan insya Allah doain aja nanti insya Allah beliau berkenan rekod di Satria Abadi TV ini untuk biografi beliau karena sangat menarik sekali ya. Umur 13 tahun sudah belajar apa tadi? Mendalami Alkitab dan terus umur berapa bisa ganti mendalami Al-Quran. Luar biasa ini hidayah yang diberikan Allah ya. Dan luar biasa sekali ya seperti yang disampaikan di surat An-Nisa, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sya'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan rezekinya luas dan tempat hijrahnya yang luas. Jadi nggak ada masalah, ayo dan berhijrah ya. Yang besok mempersiapkan nyup trompet nih, hati-hati nih, lagi covid nih. Kalau lu nyup trompet kan jadi masalah, ya nggak? Mending ya mulai aja deh bareng-bareng di masjid, ya gitu ya teman-teman, saudara-saudaraku. Sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri ya. Dulu juga saya sering juga keluar ya malam tahun ajaran baru, tahun baru, ingatnya sekolah mulu, tahun ajaran baru. Ya jadi teman-teman, kalau dulu kami itu ya sering jadi marketingnya, jadi salesnya setan ya. Tapi insya Allah ya dengan surat An-Nisa ayat 100 tadi ya, perjalanan hijrah itu sangat luar biasa. Dan jangan takut hijrah karena ini janji Allah loh. Kalau lo pada hijrah ya, maka Allah akan siapkan rezekinya yang banyak dan tempat hijrahnya luas. Diangkat derajatnya lagi tuh. Ustazah Dewi bilang begitu keren ya. Doain ya nanti kita bikin berapa seri record tentang biografi beliau, menarik sekali dan ini perlu kita record ya sebagai amal soleh dan sebagai pengetahuan karena ke surga itu juga perlu ilmu, bener ya? Betul. Perlu ilmu gitu ya. Kalau nggak punya ilmunya nanti tersesat begitu. Iya, jadi pikirnya itu jalan ke surga ternyata jalan ke neraka. Iya, jadi bagaikan nakoda ya masuk ke perahu tanpa kompas gitu ya, iya, terbawa nggak jelas kemana gitu. Baru sampai juga ke surga tapi muter-muter dulu. Gitu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.